semuanya. Halo semuanya. Wah, ada semangat ya hari ini untuk memuji Tuhan karena ini adalah awal bulan Desember, minggu pertama. Nah, harus ada semangat ya karena kita udah mulai Natal ini. Nah, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya, lipat tangan, tutup mata. Kasih sikap yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami sampai hari ini masih bisa bernafas. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami masih bisa sekolah minggu walaupun online Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kami, di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Walaupun kami Tuhan beribadahnya melalui channel YouTube GBI Sumbersari. Dan hari ini kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan karena Tuhan Yesus yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kasih hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita memuji Tuhan, kita katakan lingkupiku, dengan sayapmu sayap Tuhan Yesus akan melingkupi setiap kita ya. Dengan
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan kasih Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Tina percaya adik-adik yang ada di rumah kabarnya dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya masih bersemangat, amin. Semuanya masih bersuka cita, amin. Kak Tina percaya adik-adik yang ada di rumah masih bersuka cita. Nah, adik-adik, saat ini kita sudah berada di minggu pertama di bulan Desember. Nah, biasanya kalau di bulan Desember kita merayakan hari Natal. Ya, hari Natal. Semuanya sudah siap, amin. Kak Tina sudah siap menyambut hari Natal. Yuk, kita bersemangat menyambut hari Natal. Nah, adik-adik, pada minggu pertama ini Kak Tina mau membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Immanuel, yaitu Allah besertaku. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik merasa yang namanya ketakutan? Atau jangan-jangan karena ketakutan adik-adik bisa jadi menangis. Nah, terkadang ketakutan itu bisa kita rasakan ketika tiba-tiba mati lampu, atau jangan-jangan kita terkurung di kamar mandi. Nah, adik-adik, biasanya ketika kita dalam ketakutan, kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik mama, baik papa, bahkan kakak dan koko, supaya ada menemani kita, supaya kita tidak takut lagi. Nah, hari ini kita mau belajar tentang nubuatan. Adik-adik pernah mendengar kata nubuatan? Apa sih nubuatan itu? Nubuatan itu sesuatu yang akan terjadi di hari depan. Nah, adik-adik, biasanya nubuatan itu disampaikan oleh nabi yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah,
hubungannya ketakutan sama nubuatan? Apa sih? Di dalam firman Tuhan ini kita mau belajar dari kisah Yesaya dan Raja Ahaz. Nah, Yesaya ini adalah seorang nabi yang ditunjuk Tuhan yang nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Nah, dalam zaman Raja Ahaz di Yerusalem, Raja Ahaz ini yaitu Raja Yehuda. Nah, di dalam pemerintahannya memimpin Yerusalem ada 2 raja yang menyerang Yerusalem, yaitu Raja Aram dan Raja Israel. Tetapi kedua raja ini tidak dapat mengalahkan Raja Ahaz. Dan kedua raja ini tidak menyerah. Raja Aram bersembunyi dan menyusun rencana untuk menyerang Raja Ahaz. Dia bersembunyi dan tinggal di wilayah Efraim. Namun ada yang mengetahuinya lalu mengatakan kepada keluarga Daud, yaitu Raja Ahaz, bahwa Raja Aram tadi telah bersembunyi, telah menyusun rencana untuk menyerang Raja Ahaz. Raja Ahaz ketakutan dan dia merasa takut. Kemudian Nabi Yesaya diutus Tuhan kepada Raja Ahaz yang sedang ketakutan. Kenapa tadi dia ketakutan? Karena ada 2 raja yang ingin menyerang Raja Ahaz, yaitu Aram dan Israel. Nah, adik-adik, pada saat Raja Ahaz ketakutan, Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya dan mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang dan jangan takut." Nah, dikatakan meskipun Raja Aram dan Israel ingin berbuat jahat kepadamu dan ingin menyerang engkau, tetapi semuanya itu tidak akan terjadi. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mengatakan, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan." Tetapi Raja Ahaz tidak mau minta dan mengatakan bahwa ia tidak mau mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya dan mengatakan, "Dengarkanlah, sebab sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memberikan suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan ia Immanuel." Nah, adik-adik, dari tema kita hari ini yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di dalam kisah Yesaya dan Raja Ahaz ini juga sudah dikatakan ada kata Immanuel. Nah, artinya bahwa ketika Raja Ahaz mengalami ketakutan, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan beserta dengan Raja Ahaz. Nah, firman Tuhan ini adalah suatu nubuatan yang suatu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, nubuatan ini dalam kitab Yesaya ini yaitu pada tahun 700 sebelum Masehi. Nah, adik-adik, kita mau melihat bahwa melalui firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang telah berfirman dan ia menggenapi janjinya. Ia tidak pernah berbohong. Ia selalu melakukan apa yang dikatakannya. Nah, memang di dalam kehidupan kita memiliki rasa takut, bukan? Setiap manusia, setiap orang punya rasa takut. Tetapi ini menunjukkan, ini mengatakan dan ini menunjukkan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita.
Nah, adik-adik, ketika adik-adik merasa ketakutan, adik-adik harus berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menangis, Dia selalu ada. Ketika kita gembira, Dia juga ada. Ketika kita saat berjalan, Dia juga ada bersama dengan kita. Di segala kehidupan kita, Dia adalah Allah Immanuel. Nah, adik-adik harus yakin di dalam kehidupan adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Katakan sama-sama, Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita pada pagi hari ini sama-sama ya di kelas Madia, Pratama dan Indria, semuanya sama ayat hafalannya. Ayat hafalan kita adik-adik yaitu terambil di dalam Matius 28 ayat 20b yang berbunyi, "Dan ketahuilah, Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman." Nah, adik-adik semuanya dihafal ya. Ayat hafalannya singkat, tetapi ini sangat bermanfaat bagi kita dan kita mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Nah, sama-sama kita semuanya, kita mau melipat tangan kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, sebab Engkaulah Allah Immanuel di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami, apapun Tuhan keadaan kami. Berkati setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Mari adik-adik sekalian, angkat kedua tangan kalian di hadapan Tuhan Yesus ya, dan terimalah berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, kuasa dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus akan menyertai adik-adik sekalian dalam keadaan apapun, mulai saat ini dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin.